Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puasa tahun ini telah kita lalui 30 hari. Di bulan Ramadan ini kita telah dididik Allah, dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala hidup di tahun ini, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari qiyamul lail, shaum atau puasa Ramadan, salat tarawih, bersedekah, memberikan hak-hak kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kesyukuran ini harus kita pertahankan dengan menjadi hamba Allah yang tidak hanya Ramadhani saja atau beribadah di bulan Ramadan saja, tapi kesyukuran kita yang telah dituliskan Allah sebagai hamba yang bertakwa itu harus kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain, sehingga kita menjadi hamba Allah yang paripurna, hamba Allah yang muttaqin dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini memang berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Pada Ramadan ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga jarak atau social distancing dengan menjaga jarak di antara kita. Sehingga ada sebagian di antara kaum muslimin di daerah-daerah yang termasuk zona merah tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid. Sehingga memang berbeda. Kalau tahun kemarin kita bisa mengadakan berbuka dengan anak yatim, dengan santri-santri yang kita cintai, dengan penduduk-penduduk dan warga sekitar. Tahun ini kita tidak bisa mengadakannya. Tapi Ramadan tahun ini tidak boleh mengurangi kekhidmatan kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan secara personal, seperti qiyamul lail dengan keluarga kita, tilawatul Quran dengan keluarga, istri, anak-anak kita, sehingga tetap nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan adanya virus ini malah menurunkan kadar keimanan kita, semangat kita dalam ibadah Ramadan, dan harus lebih meningkatkan diri kita, kedekatan kita kepada Allah, karena memang saatnya pada bulan ini adalah bulan kita langsung berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di hadis Al-Quds, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu langsung kepadaku, kata Allah, dan aku langsung memberi pahala kepada orang yang puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berlalunya bulan Ramadan bukan berarti berlalu pula ketaatan kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan-bulan lain. Bahkan dengan pendidikan Ramadan itu kita harus meningkatkan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Janganlah kita sebagaimana di surat An-Nahl cerita seorang wanita Quraisy yang memintal benang yang sudah bagus, tapi pada malam harinya pintalan itu dirusak. Jangan sampai kita sudah capek-capek qiyamul lail, salat tarawih, baca Quran dan sebagainya, di bulan-bulan yang selanjutnya kita sudah melupakan semua itu. Harus kita pertahankan ibadah yang seperti itu di bulan Ramadan, kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Mungkin
godaannya lebih berat, tapi itu tidak masalah bagi kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kali kami keluarga besar Pondok Pesantren Manarul Quran Paciran Lamongan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun secara pribadi kita tidak bisa saling berdekatan, di masa corona ini kita bisa memanfaatkan seluruh media yang ada. Kita bisa mengucapkan at-tahniah, salam melalui WA, melalui Facebook, melalui apa saja yang bisa kita manfaatkan dengan sosmed yang ada ini. Mudah-mudahan dengan adanya sosmed itu tidak mengurangi nilai silaturahim kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.